Teman-teman semuanya, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Boleh tanya jawab dan kita ngobrol santai di akun ini ya teman-teman ya. Jadi kajiannya tadi enggak ya? Tadi kajian ya pagi kalau nggak salah. Lupa aku. Siap ya Bunda Liza, Jawa Timur, mantep. Sehat ya? Iya, jemaahnya bisa dikasih pengertian. Aku sampai video call supaya nggak jamaahnya memaklumi ya guys. Siap ya? Oke, aku ulang ya teman-teman. Mbak PTBS, Ustazah gimana kalau pakai bulu mata? Kalau teman-teman pakai bulu mata, maka teman-teman harus hapus ketika mengambil wudhu. Karena memang dalam dalil dikatakan hadis riwayat Muslim bahwa ketika kita berwudhu dan dengan syarat wudhunya itu harus sempurna. Ya sempurna, maka diangkatlah dosa kita dari bagian yang kena kita basuh wudhu. Ya, jadi kalau teman-teman berwudhu itu mesti sempurna. Kalau pakai cincin nggak boleh terlalu ketat, nanti air wudhunya nggak masuk ke cincinnya. Kalau pakai bedak atau pakai eyelash itu harus masuk ke harus dihapus. Kalau dia waterproof ya, kecuali kalau dia nggak waterproof harus dihapus sebelum teman-teman ngambil wudhu ya. Nah, sebelum teman-teman ngambil wudhu itu mesti dihapus. Kepiting aman ya, kepiting halal ya, karena dia sejatinya tidak bisa hidup di dua alam ya. Kalau di darat dia sebentar aja. Ustazah, oke gitu ya. Tadi ada yang nanya apa ya, aku lupa ya. Doa iftitah itu apakah wajib dibaca? Nggak. Doa iftitah itu nggak wajib, dia cuman sunnah sholat. Tapi saya nggak dibaca ya. Rasulullah itu asal daripada iftitah adalah ketika Rasulullah sholat berjamaah, lalu ada sahabat yang membaca di belakang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu kemudian habis sholat Rasulullah berkata, hei siapa di antara kalian yang mengucapkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Saya ya Rasulullah, kata salah seorang sahabat. Maka Rasulullah berkata, futihat abwaabus samawat, terbuka pintu langit. Sejak Rasulullah mengatakan itu, Ibnu Umar tidak pernah lagi meninggalkan yang namanya iftitah ya. Ustazah, kalau Rabu masih bisa puasa Syawal? Nggak bisa. Besok udah Zulqa'dah. Zulqa'dah itu salah satu bulan haram. Jadi dari 12 bulan ada 4 bulan yang haram ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Ini 3 bulan berturut-turut. Lalu kemudian Rajab ya. Nah, bulan haram itu dianjurkan kita nahi mungkar, meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Insya Allah kalau kita meninggalkan dosa di 3 bulan ini dapat pahala 2 kali lipat. Jadi berpahala itu bukan ketika kita melakukan yang namanya pahala aja, tapi meninggalkan dosa itu juga berpahala. Syawal kapan habisnya? Udah habis hari ini ya teman-teman ya. Oke, apakah hewan laut haram dimakan ya? Kalau ikan nggak apa-apa. Ustazah, iya. Oke. Apakah harus ditekan? Gak diusap mukanya saat wudhu kalau pakai bedak dan pelembab. Kalau cuman pakai skincare, pelembab, bedak, itu kan gak waterproof. Jadi kalau dia tidak waterproof gak masalah, gak perlu. Ustazah, hari ini terakhir puasa Yaumul Bid ya. Yaumul Bid pula. Hari ini terakhir puasa puasa Syawal ya teman-teman ya. Besok udah 1 Zulqa'dah ya. Ustazah, orang yang pernah bertaubat dan berbuat musyrik bertaubat bisa masuk surga enggak? Kalau syirik besar susah. Karena jelas innallah yaghfirudz dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Ya, bahwa di mana kita ini kalau syirik itu syiriknya syirik besar itu tidak bisa. Tapi kalau syiriknya cuma syirik kecil itu bisa. Oke, kepiting udah aku jawab ya. Ustazah, besok nggak boleh puasa ya? Boleh. Teman-teman kalau besok itu teman-teman mau puasa Daud silahkan, nggak ada masalah. 1 Zulqa'dah tidak ada keharaman berpuasa ya. Oke, Ustazah, bagaimana hukumnya kalau cebok setelah berwudu tanpa menyentuh kemaluan? Ya, kalau dia tak menyentuh kemaluan tetap dia batal wudunya karena dia udah pipis. Oke, gitu. Mau dia sentuh atau enggak tetap batal karena dia udah pipis ya. Oke, Ustazah, sulam alis boleh enggak? Aku enggak nyaranin karena sulam alis itu dia berubahnya lama. Jadi begini, kalau dia cepat
kembalinya itu boleh. Misalnya kita pakai bedak bisa dihapus, pakai lipstick bisa dihapus, boleh. Pensil alis bisa dihapus, itu boleh. Tapi kalau seandainya dia lama berubahnya maka dia syubhat, bahkan haram. Contoh sulam alis, ya, kemudian operasi plastik, kemudian kita macam ya suntik-suntik sehingga dia mancung sih. Itu enggak boleh ya, karena dia berubahnya dalam bentuk yang lama. Ya, jadi hindarkan yang seperti itu ya. Kecuali kalau dia bisa dihapus ya, kayak smoothing itu syubhat, lebih bagus jangan teman-teman lakukan karena dia akan seperti lama kembalinya. Kalau lama kembalinya itu usahakan tinggalkan ya. Ustazah, apakah jika wudhu terus kena cowok batal enggak? Cowoknya siapa? Kalau cowoknya adalah anak mbak ya tidak batal. Kalau cowoknya adalah mantan mbak ya batal. Atau tetangga ya batal. Oke, nah kalau suami batal enggak? Kalau suami perbedaan madhab ya. Perbedaan madhab contohnya apa? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Maliki bilang tidak batal. Imam Hanafi bilang batal kalau muncul syahwat ya. Jadi perbedaan pendapat. Semir rambut warna hitam haram, tidak boleh. Ustazah, iya bapakku nikah lagi. Oke, apakah aku tetap mendapatkan warisan dari ayah yang baru meninggal ya? Kalau bapak kandung ya dapat ya. Oke, gitu ya. Kalau cat rambut warna hitam haram, terus boleh dong warna-warni, lihat dulu. Kalau dia kayak yang teman-teman pakai di salon-salon gitu, dia menutupi rambut, jadi itu tidak bisa ya. Tapi kalau dia henna, inai yang dia masuk ke dalam yang masuk ke dalam rambut itu boleh ya, macam henna Mekah itu bisa ya. Ustazah, kalau lagi di rumah sakit gimana ambil debu dari tayamum? Boleh ke dinding, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau wudhu di kamar mandi apakah boleh baca niatnya? Boleh ya, tapi tutup bibirnya dalam hati. Perhatikan ada 3 cara baca dalam agama kita. Yang pertama adalah tutup bibirnya, ucapkan di dalam hati. Kapan? Di kamar mandi, masuk WC baca doa, keluar WC baca doa, kemudian mau cebok baca doa, iya kan? Mau mandi junub juga baca niat, kayak gitu. Nah, mau berwudu juga pakai niat, boleh, tapi ucapkan di dalam hati. Nah, kemudian cara baca yang bisik-bisik. Kapan? Itu saat kita sholat. Sholat itu bisik-bisik, buka matanya, buka bibirnya. Kalau tutup mata, tutup bibir dalam sholat itu makruh. Oke? Jadi kalau sholat itu buka mata, buka bibir. Kemudian yang ketiga, cara baca kuat-kuat macam aku nih cakap ya. Maka kalau dia berkuat-kuat itu kapan? Saat baca Quran. Baca Quran itu usahakan bersuara. Dalam hati nggak apa-apa sih. Cuman kita harus memastikan makharijul hurufnya benar. Yang mana ikhfa, yang mana sa, yang mana sya, yang mana so. Jadi usahakan kalau kita ngambil wudhu, baca Quran kuat-kuat. 3 ya, dalam hati, berbisik, dan kuat-kuat. Udah tahu ya tempatnya masing-masing ya. Daging landak pula ditanya, makan landak mbak. Oke, gitu ya. Landak itu dia macam hewan yang cukup berbahaya. Bertaring juga nggak boleh ya. Ustazah, henna kuku. Henna kalau dia masuk ke dalam kuku kayak inai itu nggak apa-apa. Kalau dia kayak inai itu dia masuk ke dalam kuku. Inai itu nggak apa-apa. Kecuali kutek. Kalau kutek itu sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi kalau teman-teman lagi sholat harus dihapus dulu kuteknya sebelum ngambil wudhu. Karena kalau teman-teman gak hapus itu kukunya gak kena air wudhu, maka sholatnya tidak sah. Kalau mau pakai kutek waktu haid aja lah, kecuali teman-teman mau agak repot sedikit ya. Tapi kalau gak penting banget ya gak usah lah ya kan. Oke ya. Ustazah, oke. Sebentar, pelan-pelan ya. Oke, wajar nggak kita ditakuti, dihantui dengan takut dosa? Bisa wajar, bisa tidak. Jadi gini, dalam agama Islam ada khauf, ada roja. Khauf itu takut dosa, takut mati. Tapi harus diimbangi dengan roja. Roja itu harapan. Harapan biar dapat pahala, harapan biar dosanya diampunkan, harapan supaya mati dalam keadaan baik. Jadi harus diimbangi khauf, roja. Kalau nggak imbang kita berbahaya. Kalau nggak imbang takutnya kita berputus asa dengan
rahmat Allah, takut dosa terus, takut mati terus, takut neraka terus, berarti kita takutnya berburuk sangka dengan rahmat Allah. Ujung-ujungnya jadi putus asa. Maka diimbangi dengan ada harapan. Harapan bisa masuk surga, harapan kita bisa diampuni dosanya, harapan bisa kita mati dalam keadaan baik. Kayak gitu. Jadi ada khauf, ada roja. Harus diimbangi. Kalau salah satunya nggak usah, nggak boleh, tak baik itu. Oke? Ustazah, iya, oke. Aku nggak kecepatan kan? Ustazah, sholat duha langsung 4 rakaat, boleh nggak? 4 rakaat sholat duha, kalau 1 kali salam boleh. Tapi boleh teman-teman pelajari, kalau sholat sunnah itu kalau langsung 4 rakaat itu tidak pakai tahiyat awal. Sholat apapun kecuali sholat tasbih. Misalnya sholat tahajud langsung 4 rakaat ya. Kemudian sholat duha langsung 4 rakaat, kemudian sholat misalnya sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat ya, itu tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Debunya memang harus berdebu beneran, enggak Mbak Zara, enggak usah harus jalan keluar cari debu ya, boleh di tempat yang lain ya. Oke. Paham ya teman-teman ya. Ustazah, iya, sholat taubat berapa rakaat? 2 rakaat cukup. 1 kali 1 hari kalau mau boleh ya. Ustazah, kalau baca Al-Quran cuman ambil surat yang umum aja seperti Yasin, Al-Waqiah, Al-Muluk, boleh nggak? Sebenarnya tidak ada larangan teman-teman dengan surat langganan tiap hari. Tapi kalau aku tidak menyarankan, karena begini, kalau teman-teman tiap hari bacanya Al-Muluk doang, Al-Waqiah doang, kemudian misalnya Ar-Rahman doang, teman-teman jadi nggak bisa baca surat lainnya. Nanti pas baca surat Ali Imran, au. Pas baca nanti surat Az-Zuhruf, au gitu. Saran aku tetap khatamkan Quran setiap hari dari awal sampai akhir. Nah khusus di waktu tertentu, misalnya di malam Jumat atau di hari Jumat, boleh diganti sejenak dengan Al-Kahfi, Yasin, Al-Muluk, dan lain sebagainya. Ya kalau teman-teman ayatnya langganan aja, pas baca Ali Imran nanti bingung, pas baca surat An-Nisa nanti bingung. Maka kalau bisa ayat-ayat tadi, surat-surat yang Mbak sebutkan tadi hanya dibaca di hari Jumat misalnya. Oke ya, khatamkan Quran biar kita kenal itu dengan ayat Al-Quran ya. Ya, harapan dengan doa. Takut mati, doa. Ada harap supaya mati dalam keadaan baik. Takut neraka, doa. Allahumma ajirni minan nar, jauhkan aku dari api neraka, gitu kan. Takut miskin, doa dan usaha. Jadi harus seimbang tuh antara takut dan harap. Kalau takut aja bahaya teman-teman, nanti tauhidnya bermasalah. Jadi berburuk sangka sama Allah, takut-takut terus, oke? Ustazah, oke. Aku pengen berkurban atas nama orang meninggal tapi belum diakikahi, nggak masalah. Perhatikan, kurban atas nama orang meninggal ini ikhtilaf. Kalau orang meninggal itu meninggalkan wasiat, menurut madhab Syafi'i wajib dikurbankan. Wajib tuh. Tapi seandainya si orang meninggal ini tidak meninggalkan wasiat, dalam satu madhab Syafi'i berbeda lagi pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu karena Rasulullah tidak melakukannya. Ada yang mengatakan boleh karena itu bagian dari sedekah. Nah, di antara perbedaan pendapat ini, kalau mau lebih bagus cari aman kurban atas nama kita. Nanti kita kurban atas nama kita, lalu kita doakan orang-orang lain yang untuk pahalanya untuk orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah berkurban atas nama dia, lalu kemudian dia kasih kan doa untuk orang lain. Oke. Ustazah, saya sama tetangga udah minta maaf. Tapi tetangga kalau ketemu masih buang muka. Nggak apa-apa. Mungkin mukanya banyak. Udah, kita mohon maaf lahir batin aja. Pas ketemu kita angguk. Dia buang muka, nggak usah pikirin ya. Nggak usah. Kita tidak pernah diminta pertanggungjawaban atas respon orang kepada kita. Ya, kita hanya diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Mau dia buang muka, mau dia membenci kita, mau dia tak suka sama kita, kita tidak akan diminta pertanggungjawaban soal itu ya. Jadi jangan habiskan waktu untuk merisaukan itu. Clear ya? Oke, Ustazah jawab dong. Iya, maaf.
Oke, tidak terbaca nih ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Semoga betah belajar di akun ini ya. Ustazah, teman dekat saya tiba-tiba diem, padahal saya nggak tahu salah saya di mana. Ngomong, kenapa diem? Everything is okay. Itu kan bahasa anak muda ya kan guys. Apakah semua baik-baik aja? Kalau dia diem juga ya udah abaikan. Mungkin dia butuh waktu untuk memikirkan mana benar, mana salah ya. Oke, Ustazah, iya kurban dulu atau akikah dulu mah bebas. Itu dua hal yang berbeda. Ya mau kurban nggak akikah juga nggak masalah ya kan. Oke ya. Ustazah, oh gitu. Oke. Pas lebaran saling minta maaf antara mertua. Tapi setelah lebaran mertua memfitnah dan buka aib mantu. Gimana? Mbak ini mantu ya. Kalau mbak mantu seandainya dia memfitnah dan membuka aib, mbak tenang aja mbak. Ya, ghibah itu nggak lama mbak. Dia musiman aja mbak. Fitnah itu juga nggak lama mbak. Orang juga sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalau nggak terlalu penting mbak tidak perlu untuk membela diri di hadapan orang lain. Waktu yang akan menunjukkan mana benar, mana salah. Kadang diam adalah dari sebuah jawaban ya. Tetap baik aja sama mertuanya. Kalau ketemu ya semacam nggak tahu apa-apa aja. Itu akhlak yang paling baik. Oke. Ustazah, kalau udah sholat maghrib, zikir dulu apa ba'diyah dulu? Bebas. Kalau teman-teman suka kentut, boleh aja dulu teman-teman sholat maghrib, terus ba'diyah maghrib, baru zikir dan doa. Tapi kalau teman-teman tak suka kentut, boleh aja habis maghrib, teman-teman zikir doa, ba'diyah maghrib, zikir doa. Tergantung suasana perut teman-teman. Kok perut pula ya? Pokoknya kayak gitulah contohnya kan guys, ya kan? Ustazah, iya. Kalau ada orang penipu gimana? Kalau dia menipu, mengambil hak kita, selesaikan sampai titik nadir, ya kan? Kalau hak kita pula diambilnya, selesaikan ya. Perlu pidanakan ya. Tapi kalau nggak terlalu ngefek, udah ikhlaskan, oke? Oke, Ustazah, iya, oke. Kalau khatam Quran, oke. Kalau khatam Quran bersedekah untuk bentuk rasa syukur nggak apa-apa, boleh aja, boleh ya. Yang penting tidak ada ria di dalam. Kita pengen sedekah aja karena berhasil nih ya. Oh, khatam Quran. Yang penting tidak ada ria di dalam. Perasaannya dijaga aja. Oke. Ustazah, akikah untuk orang meninggal nggak usah. Kalau kurban kan masih boleh ya. Ustazah, aku berkurban selalu atas nama suami. Katanya lebih baik atas nama suami. Benarkah? Tidak juga. Kalau suami berkurban, minta dia doakan mbak. Tapi kalau mbak ikhlas atas nama dia udah. Yang penting dia pandai mendoakannya. Yang penting dia ngerti bahwa bang nanti doakan ya pahalanya untukku. Karena Rasulullah itu sekali dia berkurban semua orang dia doakan. Oke. Ustazah gitu ya. Ustazah aku pengen kurban tapi masih ada hutang. Itu gimana? Kalau teman-teman kurban ada hutang, lihat hutangnya dulu. Kalau hutangnya bukan hutang riba dan jatuh temponya masih lama, nggak apa-apa kurban dulu. Tapi kalau hutangnya hutang riba, maka teman-teman bayar hutang dulu. Karena meninggalkan dosa lebih baik daripada memperbanyak kebaikan. Ya, kurban itu nggak wajib. Kalau ada hutang, bayar hutang jauh lebih mulia. It's okay ya. Ustazah, oke. Bolehkah mewarnai rambut selain warna hitam? Tidak boleh. Ustazah, kalau anak sudah meninggal tapi kakek neneknya masih hidup, apakah dapat warisan? Siapa yang dapat warisan di sini? Ustazah, orang yang berhutang diingatkan tapi malah menghilang. Itu gimana? Oh, dia punya ilmu Casper itu. Sweet, hilang dia. Tergantung mbak. Kalau mbak ikhlaskan, alhamdulillah. Kalau mbak nggak ikhlaskan, nggak apa-apa. Nanti di akhirat dia akan mencari mbak dan mengganti dengan amalnya. Aku cuekin komentar sebentar. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan strategi teman-teman untuk memilih meminjamkan uang atau tidak. Ada 3 pola. Pertama, pinjamkan uang kepada orang kalau kita siap uang itu hilang. Ini pola yang paling bagus. Oke, misalnya ada yang minjam uang aku. Nel, pinjamlah uang 1 juta. Aku siap uang itu hilang. Maka ketika aku nanti tagih ke rumahnya, ternyata dia masuk, serondok, sembunyi, atas genteng, jungkil balik bukit.
Aku lega karena aku udah ikhlaskan. Sehingga aku tidak kehilangan teman, aku cuman kehilangan uang. Itu pola pertama. Pola kedua, pinjamkan uang kepada orang saat kita tak siap uang itu hilang. Nah ini berbahaya. Nel, pinjam uang 1 juta. Oke, ganti ya. Oke, pas aku ke rumah dia serondok di bawah kolong, masuk lubang WC. Ini pura-puranya guys. Pokoknya hilang dia, jadi Casper dia gitu kan. Maka aku akan minta tuh, karena aku nggak sanggup uangku hilang. Otomatis dia marah, aku juga marah. Uangnya nggak dapat, kawannya hilang. Dua-duanya hilang. Kemudian yang ketiga, aku nggak usah pinjamkan kalau aku nggak siap uang tuh hilang. Misalnya dia tidak amanah. Misalnya dia memang suka utang-utang padahal nggak penting. Aku nggak pinjamkan misalnya. Terus kawanku marah. Halah, kamu nggak kawan yang baik. Masa kamu itu nggak mau minjamkan aku? Terus dia nggak mau nih teman sama aku. Aku kehilangan kawan, tapi tidak kehilangan uang. Oke? Nah, jadi yang pertama, kita kehilangan uang, tidak kehilangan kawan. Yang kedua, hilang dua-duanya. Yang ketiga, uang masih di tangan, kawannya pergi. Oke? Tapi saranku, kalau kawan itu pergi, dia nggak mau minjam uang kita, biarkan aja. Dia bukan teman yang baik. Karena orang yang baik biasanya tidak akan menyusahkan kawannya. Atau kasih sedikit ya, gitu ya. Ustazah, iya, oke. Muat ya. Ustazah, oke. Kenapa uang riba itu susah dilunasin? Perasaan nggak lunas-lunas. Kalau pakai perasaan dia nggak lunas, tapi kalau pakai uang dia lunas. Tapi memang lama membayar hutang riba tuh karena bunganya gede teman-teman, wajar itu. Coba aja nanti tes Mbak datang ke bank itu. Hei bang, berapa lagi hutangku? Besar itu masih, karena biasanya 5 tahun pertama lebih gede bunganya dibanding pokoknya ya. Nah nanti Mbak setelah hijrah lunaskan, setelah itu saya berdoa semoga rezekinya lancar, tidak boleh utang-utang lagi ya. Kalau utang-utang riba juga kucubit ya, naik angkat kaki sebelah. Oke. Ustazah, iya, kurban atas nama almarhum orang tua. Aku ulang lagi ya, bagi teman-teman yang baru mampir, boleh dengerin aku. Sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Jadi begini, kalau ada orang tua yang meninggal, lalu dia meninggalkan wasiat. Nanti kalau aku meninggal, maka tolong ya bayarkan hutangku, kayak gitu. Utangku, tolong ya kurbankan aku gitu. Maka itu jadi wajib karena orang tua ini meninggalkan wasiat. Oke. Tapi seandainya dia tidak meninggalkan wasiat, maka ikhtilaful ulama. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak perlu dikorbankan karena dia udah meninggal. Ada yang mengatakan boleh aja karena itu bagian dari sedekah. Nah, maka di antara al-ikhtilaful ulama, di antara perbedaan ini, maka kalau mau lebih baik teman-teman kurban atas nama sendiri aja. Nanti doakan pahalanya untuk orang yang telah meninggal juga. Ya, teman-teman follow aja akunnya. Nanti udah deket-deket kurban. Ini kan masih lama guys. Ini masih Zulqa'dah kan. Masih lama. Nanti kita bahas tentang kurban di video dan live-live kita. Oke? Ustazah, apa doa mau tidur? Doa mau tidur nggak hafal? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ustazah, lagi haid tetap sedekah subuh? Ya, nggak ada hubungan sedekah dengan haid. Kan tabungan jadi rumah ya, dalam apa namanya guys? Tabungan, celengan, Tupperware 2000. Lalu kemudian teman-teman nanti serahkan di hari Jumat, itu boleh ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Ustazah, oke, akikah paling bagus bebas aja ya. Tapi kalau nikah paling bagus bulan Syawal ya. Oke. Ustazah, iya. Kalau mau umroh, apa boleh kita syukuran? Boleh, dengan syarat jangan ria. Syukuran saat umroh itu untuk sedekah. Itu pertama. Yang kedua, untuk meminta maaf kepada semua tamu yang datang. Minta maaf, minta doakan. Titip keluarga kita kepada dia. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan kita nggak pulang. Ya, karena umur kita nggak tahu sampai kapan. Oke. Ustazah, iya, saya puasa Ramadan 1 bulan full penuh. Apa perlu sedekah? Saya puasa Ramadan full 1 bulan penuh. Apa perlu sedekah? Ya perlulah. Itu 2 hal yang berbeda.
Mbak puasa Ramadan dapat pahala puasa, sedekah itu beda lagi ya. Oke. Ustazah cabut alis boleh nggak? Jangan cabut alis ya, tak boleh ya. Jangan dicabut alisnya. Biar aja lah kayak gitu ya, Mbak, semut berbaris. Oke. Ustazah, iya. Oke, sedekah jariah ke masjid sama sedekah biasa ke sesama, mana yang didulukan di sedekah subuh? Ini sama dengan teman-teman nanya, mana lebih bagus saya punya sawit atau punya rumah kos? Dua-duanya perlu. Amal biasa itu perlu, amal jariah itu perlu. Kalau amal biasa, kita kasih sesuatu ke orang, ke fakir miskin, ke anak yatim, nanti dia doakan kita. Tapi kalau amal jariah, itu kita kasih sesuatu yang dipakai untuk banyak orang. Ya beli Quran, taruh ke masjid. Ya lalu kemudian beli mukena, taruh ke masjid, itu amal jariah. Jadi teman-teman kerjakan aja, gantian aja ya. Gantian aja ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke Ustazah pakai sampo penghitam rambut nggak bisa. Dia menutupi uban itu ya. Tato alis nggak bisa karena dia lama kembalinya tuh Mbak. Kalau udah ditato-tato itu Mbak, kalau udah terlanjur nggak apa-apa ya Mbak. Yang lalu biarlah berlalu ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh dikasih ke anak? Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Ustazah, iya. Sedekah subuh dikasih ke anak nggak ada masalah. Kalau sedekah subuh itu dia bebas ya teman-teman ya. Dia dikasih ke siapapun bebas aja. Oke dikasih ke anak, traktir makan kawan ya itu boleh aja. It's okay nggak masalah. Atau kasih makan kucing itu nggak jadi masalah ya. Amalan apa yang dilakukan ketika mau tidur? Pertama usahakan berwudu. Setelah berwudu, lalu teman-teman duduk di tempat tidur, di atas tempat tidur. Ya, teman-teman tengadahkan tangan, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, sampai terakhir, lalu hembuskan ke tangannya. Lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak. Lalu kemudian ambil kain sarung atau selimut, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu tidur, usahakan menghadap kiblat di awal. Di awal, misalnya ini adalah teman-teman, ini teman-teman lagi baring, saya ulang ya, ambil wudu, lalu kemudian setelah ngambil wudu, teman-teman boleh duduk di kasur, lalu kemudian teman-teman tengadahkan tangan, baca 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian hembuskan tangannya, lalu usapkan ke seluruh tubuh yang tampak, lalu kemudian teman-teman ambil apapun ya, kibaskan kasurnya dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu kemudian tidur, usahakan di awal menghadap kiblat. Misalnya nih kiblatnya ke layar, maka ke kanan menghadap kiblat. Kayak gini, awalnya aja ya, jangan sampai pagi kiblat kanan terus ya. Setruk pula nanti. Oke. Ustazah, iya, bolehkah sholat sambil berbaring? Kalau nggak sanggup boleh. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati' fa mustalqiyam. Kalau nggak bisa ya telentang. Ya. Kalau kita dandan pakai alis, alisnya diapain? Kalau sekadar pensil alis nggak apa-apa, kan dia bisa hilang. Ya, maskara itu kalau waterproof, Mbak harus hapus ketika mau ambil wudu. Itu catatannya. Kalau softland itu nggak apa-apa, karena dia pengganti kacamata. Apalagi kalau seandainya yang tidak mau pakai kacamata karena bisa dicabut. Oke, dah. Yang penting pertama bermake up jangan berlebihan. Ya, bukan nggak boleh, jangan berlebihan. Lipstiknya sampai 2 km. Ya, kemudian blush on-nya sampai 7 km. Yang penting jangan berlebihan. Dan catatannya kalau make up teman-teman itu waterproof, anti air, anti badai, anti haters gitu, teman-teman harus hapus dulu sebelum ngambil wudu. Hapus sebelum ngambil wudu, oke? Nah, it's okay, tapi dihapus ya Mbak. Nah, kayak gitu ya. Nah, bulu mata palsu itu harus dicabut dulu. Nggak kena nanti air wudunya ya kan. Nah ya, cincin, nggak apa-apa cincin. Tapi kalau kuat betul harus diangkat. Diangkat. Iya sih harus diangkat. Apa namanya itu? Harus digini-ginikan lah untuk ngambil wudunya. Oke? Paham ya Mbak? Iya. Kalau henna nggak apa-apa. Henna itu kan apa kan? Inai kan. Dia masuk ke dalam kuku nggak apa-apa. Kutek nggak apa-apa, tapi kutek itu harus dihapus juga sebelum ngambil wudu. Susah ya kan?
Oke, eyeliner nggak apa-apa. Ya, cuman kalau dia waterproof harus dihapus lagi ketika ambil wudhu. Agak susah teman-teman ya. Agak susah. Oke, gitu ya. Hukum waris jika anaknya laki-laki semua nggak bisa dijawab. Kalau hukum waris nggak bisa jawab. Karena beda jumlah anaknya, beda angkanya itu. Ya, beda jumlah anaknya, beda angkanya ya. Oke, aman ya teman-teman ya. Ustazah, oke, cara niat ganti puasa di bulan Ramadan. Sengaja aku puasa qadha wajib atasku karena Allah ya. Oke, sengaja aku puasa qadha wajib atasku karena Allah ya. Siap Mbak Sapitri, Mbak Arsila ya. Ustazah, pembayaran bulan depan SPay letter itu riba nggak? Kalau ada dendanya ya jelas itu riba. Kalau ada bunganya jelas itu riba. Gitu ya. Ustazah, iya. Oke, masih ada madu mamaku gulanya darah. Masih ada madu mama aku gula darahnya turun 390 jadi 220. Masya Allah. Nanti beli lagi madunya ya. Kita tanya jawab dulu ya Mbak. Masya Allah ya, sembuh gulanya guys. Oke, kita lanjut dulu ya Mbak. Nanti kita madu ya setelah tanya jawab ya. Oke, Ustazah, apakah besok puasa? Besok itu 1 Zulqa'dah, ya mau puasa apa teman-teman? Mau puasa qadha nggak masalah ya. Oke, Ustazah, aku bernazar qadallah ada kendala keluar masuk rumah sakit. Jadi nazar masih tertunda. Ya kalau nazarnya tertunda nggak? Kalau tercapai nggak nazarnya? Kalau tercapai nazarnya harus diganti. Kalau ternyata pas gantinya nggak bisa, boleh ditunda. Misalnya puasa ya nazarnya ya. Ustazah, iya kalau orang lain kredit mobil atas nama saya. Nah Mbak, coba perhatikan buat teman-teman lain. Bukan cuman buat Mbak doa ya. Cuman Mbak doang ya. Oke, nanti jangan ditolak Mbak Lila. Aku ganti baru kalau bocor. Jangan diretur. Sayang Mbak. Mbak bisa dapat 2 loh kalau bocor. Malah orang nih pengen bocor ya madunya ya. Oke, aku ulang ya teman-teman. Tadi ngapain ya? Apa tadi guys? Aku ngapain guys? Oke. Aku ngapain? Aman Mbak Nairasya ya. Aku ngomong apa ya tadi teman-teman ya? Lupa aku. Oke, aku lupa ya, mobil ya, mobil. Oke, mobil itu adalah kredit mobil. Oke, perhatikan. Seandainya teman-teman itu misalnya teman-teman itu adalah KTP-nya dipinjam nih untuk kredit mobil atas nama teman-teman. Berarti teman-teman itu saling tolong menolong dalam keburukan. Itu nggak boleh. Kalau teman-teman tahu itu nggak bisa. Ya berarti teman-teman dalam kondisi dalam kondisi berta'awun, bertolong menolong dalam keburukan. Itu nggak bisa ya. Bertolong menolong dalam keburukan. Itu nggak bisa ya. Ustazah, iya amin ya Mbak Moms ya. Jadi jangan mau ya. Oke. Ustazah, oke, mamaku naruh jam di sekolah. Nggak ada jam. Oh jelas. Dengerin aku, itu mamanya cerdas. Tengok masjid jamnya mati. Meninggal dia dari zaman Nabi Adam Israel ya. Ambil baterai, cucukkan baterai ke dalam jam. Itu amal jariah ya. Kemudian jam orang mati, teman-teman ganti jamnya. Itu amal jariah. Ya sendal jepit mau tempat wudhu udah lain sebelah, belilah sendal jepit, taruh di situ. Itu amal besar pahala ya. Nah, apalagi misalnya mukena di masjid itu udah macam masa depan kelabu, ya kan? Maka teman-teman boleh ambil mukena taruh ke masjid ya, biar masa depan tuh cerah sedikit, ya kan? Nah, itu dia teman-teman ya, itu bagus ya, itu amal jariah, ya kan? Ustazah, iya, daftar haji dengan uang pinjaman koperasi. Kalau ada ribanya nggak boleh. Ingat, dalam beramal, benar amalnya, benar niatnya. Ya, kalau kita niatnya haji tapi dari riba, berarti niatnya benar, caranya salah. Kalau saya ngasih makan anak yatim tapi tapi dari hasil mencuri, maka niatnya benar, caranya salah, gitu kan? Atau misalnya kayak kita mau bangun masjid tapi dari hasil korupsi, niatnya benar, caranya salah. Jadi nggak boleh ya, nggak usahlah dipaksain haji guys, ya bisa masuk surga walaupun kita nggak haji ya. Ustazah, iya token lampu sama, itu amal jariah ya. Saya mau jadi donatur untuk token lampu musola, mantap itu. Palingan berapa sebulannya kan? Palingan 300, 400 ya kan? Saya pengen amal jariah untuk belikan ini gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Berisik, iya nih aku ngomong terus
terus nih aku diam cuman lagi tidur doang Mbak santri ngantuk ya. Oke, Ustazah, iya. Saya belum bisa memaafkan suami. Apakah itu menghambat rezeki? Segala kemaksiatan kalau kita lakukan itu efeknya ada 4. Kalau dosa kita lakukan, tidak memaafkan orang, nyimpan dendam sama orang, gitu kan? Atau misalnya kita gibahin orang, ngomongin orang, nyakitin hati orang. Itu 4 efek sampingnya buat kita. Yang pertama adalah urusan kita jadi sulit. Yang kedua, doa kita jadi nggak diijabah. Kemudian yang ketiga adalah hati kita nggak tenang. Yang keempat adalah kita agak sulit menangkap ilmu pengetahuan. Nah itu guys. Nah ini dia teman-teman ya. Repot ini kalau banyak dosa nih. Apa tadi yang pertama? Lupa pasti. Yang pertama urusan kita menjadi sulit. Ngurus KTP sulit. Masukkan sekolah anak sulit. Sulit ya. Yang kedua adalah doa jadi susah diijabah. Yang ketiga adalah hati nggak tenang. 4 adalah rezeki kita menjadi sulit. Nah itu dia guys. Hafal itu ya. Nah, biar nanti teman-teman bisa ceramahkan pula di masjid. Ya, dari mana tuh materinya? Ustazah Nela gitu deh, jadi ustazah pula kawan-kawan ya, karena sering masuk ya. Oke, boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, iya gitu ya. Malam begini ikutin Ustazah. Siap Pak Didang, thank you ya. Ustazah, akun YouTube aku nama aku sendiri ya, Ustazah DR Nelaluki. Ustazah, apakah puasa Yaumul Bid diniatkan untuk membayar hutang? Membayar hutang di hari Yaumul Bid nggak ada masalah. Membayar hutang di hari Yaumul Bid nggak ada masalah ya, tapi niatnya satu aja. Oke. Gimana hukumnya sholat lagi keputihan, teman-teman? Kalau teman-teman lagi keputihan atau dalam fase keputihan, itu teman-teman mesti cebok sebelum wudhu. Nah nanti celana itu jangan dipakai dulu kalau ada keputihannya, simpan baik-baik, jangan diambil orang ya. Nah sholatlah nggak pakai celana, nggak apa-apa kalau di luar, atau pakai panty liner ya, sambil jaga kesehatannya supaya teman-teman bisa lebih mantap sholat. Karena keputihan itu bukan sakit permanen, keputihan itu hanya sakit yang temporal saja ya teman-teman. Nanti pada akhirnya jaga stresnya ya, jaga makannya ya, tidurnya cukup, minum air lebih banyak. Keputihan itu penyakit yang semacam tidak normal, tapi itu nggak sampai dalam kondisi terus gitu. Dia cuman temporal aja kan. Oke ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman ya. Ustazah, iya hostnya keren, celana dalam pun dibahas. Ya, sepele tapi kan penting kan? Nih ya kan? Nah, Ustazah, iya apa? Bangunin anak. Mbak Frida dengerin aku, yang lain buka matanya, bangun bangun. Ini bukan cuma Mbak Frida ini yang profilnya miring-miring melakukan ini nih. Bangunin anak jam 6, padahal masih jam 5. Supaya segera sholat. Dosakah aku bohong? Jelas teman-teman. Itu bohong namanya ya. Halo, yang profilnya miring-miring dengerin aku. Jangan bangunkan anak jam 6 dibilang jam 5. Kita sukses di awal ya. Lonceng, pengumuman. Nah, kita sukses di awal, anaknya terbuka matanya. Iya, terbuka matanya. Pus. Udah jam 6. Pas ditengok rupanya masih jam 5. Kita merasa sukses. Apa yang terjadi? Anak itu akan merekam. Mak bilang jam 6, rupanya jam 5. Besok beneran jam 6. Terus teman-teman bangunin, bangun, beneran jam 6 nih. Hei bangun, dibukanya matanya sedikit. Palingan masih jam 5. Dia tidur lagi, dia nggak patuh lagi. Maknya ngerasa gerusu, payah kali dibangunkan. Padahal dia nggak percaya sama kita. Pas dia terbangun, barulah dia terkejut. Oh ternyata maknya jujur. Jangan ya. Ayo bangun, sholat subuh sudah jam 6 ya. Nggak boleh lagi ya. Dah, kalau lakukan lagi angkat kaki, jungkil balik, tak boleh ya. Aku nggak lagi. Oke.
Ustazah, gitu ya. Kalau puasa Daud niatnya puasa kodo gimana? Berarti bukan puasa Daud, berarti puasa kodo ya. Satu niat, satu amal ya. Oke, Ustazah, kalau niat benar-benar istiqomah, tapi godaannya banyak, nggak apa-apa, salah coba lagi, gagal ulangi, ganti caranya. Ya istiqomah nggak gampang ya, istiqomah itu konsisten ya, bukan nama tetangga kita ya, dia nggak gampang. Nggak apa-apa mbak, yang penting ada keinginan, kayak sedekah subuh kan, 2000 kan, sedekah subuh kan, hari ini 2000 besok terlupa lagi, 2000 lupa lagi 2000 lagi, nggak apa-apa. Terus aku aja juga kayak gitu kok teman-teman ya, kalau mau melakukan sesuatu konsisten tuh harus pelan-pelan dilatih ya, nggak apa-apa, itu nggak mudah, tapi udah memulai alhamdulillah ya. Ustazah, lebih baik mana kurban atas nama suami yang meninggal atau atas nama anak atau orang hidup? Kalau ditanya lebih baik, tentu lebih baik atas nama orang hidup, karena kalau berkurban atas nama orang hidup bisa mendoakan pahalanya untuk orang meninggal, orang hidup bisa mendoakan pahalanya untuk orang meninggal ya, itu bisa, it's okay ya. Jadi kalau ditanya lebih baik ya atas nama orang hidup. Oke, tapi kalau boleh nggak berkurban atas nama orang meninggal? Boleh, walaupun ada yang menyatakan tidak boleh kalau dia tidak meninggalkan wasiat ya. Istri nusyus harus ditinggalkan atau enggak? Ya tergantung nusyusnya apa Pak. Tergantung Pak ya. Jadi tidak istri bangkangnya apa dulu Pak ya. Lihat kasus kenusyuzannya itu ya. Oke, kalau ada kasus lebih detail lebih bisa jawab ya. Ustazah, iya. Gadai sawah is okay, tapi dengan cara yang tidak melanggar syariat. Nanti aku bahas gadai sawah di Fitin insyaallah ya. Ustazah, aku juga suka kayak gitu ngebangunin anak bohong. Tuh kan yang bohong sekarang jewer telinga sendiri guys. Nggak boleh bohong bangunin anak, repot urusan guys. Iya, oke. Ustazah, baca surat Al-Kahfi di malam Jumat nggak dibaca sampai ayat berapa? Semuanya lebih bagus ya. Bisa diangsur sampai besok maghrib. Masya Allah ya. Diangsur aja ya. Al-Kahfi itu kalau di hari Jumat menghilangkan kita dari fitnah Dajjal, dilindungi sampai Jumat lainnya, dan dimudahkan menuju Baitul Atiq ya, menuju rumahnya Allah, Mekah dan Madinah. Kalau sekedar menyimpan uang di bank nggak apa-apa. Mengambil bunganya yang nggak boleh ya, simpan aja uangnya di bank ya. Nah, jangan simpan di bawah genteng ya, di bawah tanah, di atas loteng. Jangan simpan di aku juga ya, agak susah soalnya kan. Kalau di bank boleh, tapi jangan teman-teman ambil bunganya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Kalau jam di rumah dicepatin 5 menit gimana? Asal semuanya tahu nggak ada masalah. Semuanya tahu. Supaya kita disilvin kita cepatkan 5 menit ya. Nggak apa-apa ya. Oke, clear ya. Jangan dicepatkan subuh doang. Dicepatkan 1 jam. Pas terbangun bingung anaknya, orang kok sepi ya. Kok aku sendiri di sekolah ya. Bingung anaknya nanti ya. Kasihan kita. Oke, Ustazah, iya. Gimana tadi keputihan ya? Kalau keputihan itu teman-teman harus hapus sebelum